Sekretaris. Selamat malam, salam. Shalom. Baik, rekan-rekan sekerja dalam Yesus Kristus, bapak-bapak penatua, ibu-ibu diaken, terkhususnya Ibu Diaken Abehuotu, keluarga Amaradis, keluarga di tempat ini. Saya ajak kita bersama-sama masuk di dalam ibadah, dalam PA kita. Memulainya mari kita bersama-sama menyanyi memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8, bait 1 dan 2. Kidung Jemaat nomor 8. Kidung Jemaat nomor 8 bait 1 dan 2. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah? Dan kata-kata selanjutnya. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah? Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu kidungku berkenan kepadamu. Oh, tuntun aku ke Putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan Roh-Mu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, dan ku ungkapkan dalam kidungku. Baik, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, dalam perendahan diri kami, dalam kesadaran diri kami. Kami menyadari akan keterbatasan kami. Bahkan kami ini manusia yang tidak layak di hadapan hadirat Tuhan. Dalam banyak hal, baik lewat pikiran, tutur kata kami, perbuatan kami mengakui tidak jarang apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan, yang kami pikirkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu dalam kesempatan ini, dalam kerinduan kami ber-PA bersama, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengar merenungkan firman Tuhan, kami mohon mari Tuhan ampuni kami, sehingga kami layak untuk menghadap hadirat-Mu ya Tuhan yang Maha Kudus dan suci. Dan kami mohon lewat campur tangan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, dimampukan untuk menyampaikan, dan kiranya Roh Kudus yang berbicara lewat hamba-Mu, dan kami semua yang mendengar merenungkan, kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan, bahkan dimampukan untuk melakukan sabda Tuhan. Ya Tuhan, ini permohonan kami, ini kerinduan kami, anak-anak-Mu yang datang bersedia beribadah kepada Tuhan dan bersedia membuka diri, berbicara firman Tuhan, mendengar merenungkan firman Tuhan dalam Yesus Kristus.
kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita masuk dalam kitab 3 Yohanes ya. Surat Yohanes yang ketiga. Jadi surat Yohanes yang ketiga ini hanya satu pasal dan 15 ayat. Jadi saya mohon kesediaan untuk kita mengambil bagian. Di dalam bagian bacaannya, nanti saya bacakan ayat 1 sampai 4, dilanjutkan Bapak Noel dan seterusnya. Satu ayat. Ya, satu ayat, Bapak. Salam dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Berikutnya saling menolong dan perlawanan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat, telah memberi tentang kasih, tentang kasihmu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang menyangkal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes. Ya. Yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Sekalian sampai selesai, Penutup. Banyak hal yang
harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Dan damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Terima kasih Bapak Mama Dekan Pekerja Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang selalu rindu untuk membaca firman, mendengar firman, merenungkan dan melakukannya, termasuk kerinduan kita untuk selalu ada dalam PA ini. Shalom. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, surat 1 dan 2 Yohanes itu tujuannya umum kepada jemaat. Tapi kalau surat ketiga Yohanes kepada pribadi, kepada satu orang yang bernama Gaius. Nah, dari penatua, jadi ini sebenarnya orang yang sangat berotoritas ya, yang menyampaikan ini. Dan banyak para ahli ya bahwa ini adalah Rasul Yohanes sendiri, di mana Rasul Yohanes ini memperhatikan ya sebagai sebuah tanggung jawab kerasulan ya, memperhatikan tentang perkembangan jemaat-jemaatnya, termasuk para pemimpin-pemimpin jemaat yang di bawah asuhannya atau yang ada di dalam wilayah pelayanannya. Nah, kita lihat tujuan surat kepada Gaius ini, dan nampaknya di sini atau dapat kita ambil kesimpulan ya, bahwa Gaius ini adalah salah seorang pemimpin jemaat yang baik, seorang pemimpin jemaat yang bertanggung jawab, dan seorang pemimpin jemaat yang memiliki hati yang luas. Dan sang penatua ini bukan saja ya telah mengetahui itu di saat dia mengenal Gaius ini, tetapi juga penatua ini telah mendengar kesaksian tentang Gaius ini. Jadi orang datang bercerita dengan Yohanes, dan di situ ada penyampaian-penyampaian tentang bagaimana kehidupan rohani dari Gaius, si pemimpin ini. Ya, orang yang sangat baik. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, yang ditekankan di sini tentang Gaius ini, keluasan hatinya berhubungan dengan ayat 5 ya. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya. Ya, jadi itu di situ jelas tentang pendirian iman dari Gaius. Tapi selanjutnya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Jadi hati yang luas untuk menerima orang-orang asing. Siapakah orang-orang asing itu? Kita lanjut ayat 6. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Ya. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Jadi di sini para orang asing ini memberi kesaksian tentang kebaikan dari Gaius ini, yang menerima mereka dan yang tentu melayani mereka dengan serius. Jadi sebenarnya orang-orang ini adalah dapat disebut waktu itu, konteks waktu itu, para nabi ya, di zaman perjanjian baru, atau misioner atau misionaris keliling ya. Jadi penginjil-penginjil keliling ya. Jadi mereka ini yang seperti kalau kita di Sumba dulu ya. Di Sumba kan Sumba ini
khusus Kristen Protestan itu kan dibesarkan oleh sending dari Belanda. Jadi sending itu utusan. Jadi utusan-utusan ya yang silih berganti datang ke Sumba untuk menyebarkan tentang berita sukacita tentang Injil. Nah, jadi di sini ada pengkhotbah keliling dan mereka itu disebut sebagai orang-orang asing. Ya. Tapi di sini kehadiran mereka yang silih berganti, ya datang satu orang untuk ke satu jemaat Gaius begitu ya, menyampaikan tentang firman Tuhan. Jadi Gaius terima dan melayani mereka untuk mereka ada di situ dan menyampaikan firman Tuhan. Nah, bagi sang penetua atau Yohanes ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat baik dan bahkan ya ini adalah orang benar yang melakukan itu. Nah, itu kita bisa lihat kontras atau bedanya dengan ayat 9 ya. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat tentang Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian dan seterusnya. Ya. Jadi Diotrephes ini, dia tidak mau ya, menerima orang-orang asing itu atau pelayan-pelayan atau penginjil-penginjil yang berkeliling itu. Bahkan ya kalau kita perhatikan di kalimat selanjutnya ayat 10 ya. Ya, karena itu apabila aku datang aku akan minta perhatian atas segala perbuatan telah mereka yang telah dilakukan sebab ia melontarkan ya jadi macam ngotot begitu ya. Melontarkan kata-kata yang kasar kepada kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Jadi ini juga pemimpin jemaat. Jadi jemaat-jemaat kecil waktu itu ya. Jadi Diotrephes juga ini ya salah satu orang pemimpin di satu jemaat. Berbeda dengan Gaius, dia ini tidak mau menerima. Jadi menutup peluang sama sekali untuk penginjil-penginjil yang keliling itu datang untuk menyampaikan berita firman Tuhan di sana. Bahkan bukan dia sendiri, tapi dia mengajak jemaatnya ya, supaya jemaatnya jangan terima. Nah, ada yang memang yang sempat terima, dia disiplin, artinya dia kasih sanksi gerejawi. Jadi tidak dijelaskan disiplin seperti apa ya. Tapi contohnya kalau kita saat ini, ya engkau tidak usah perjamuan. Karena apa yang sudah dilarang engkau tetap melawan. Jadi ini hal yang berbeda antara Gaius dan Diotrephes. Nah, selanjutnya ada yang lain lagi, orang lain lagi ya. Itu kita lihat di ayat 12 ya. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian. Ya, jadi ada seorang yang juga selain Gaius. Ya, yang baik, yang benar. Ya, yang memiliki kasih. Ya, dan itu ya sering orang menyampaikan tentang dia. Ya, di Yohanes. Nah, jadi dari gambaran firman Tuhan ini begini Bapak Mama. Waktu itu, jadi gambaran ini seperti Katolik sekarang ya. Karena ya sebelum itu kan gereja belum ada Protestan ya, di zaman itu. Jadi itu seperti hierarki begitu ya, tingkatan begitu. Jadi ada yang paus ya kan, minta maaf, ada yang paling tinggi kalau di Katolik itu kan, paus, selanjutnya kardinal dan sampai kepada guru agama. Kerjakan. Nah, itu juga di sisi lain ada sistem seperti komando begitu. Jadi apa yang disampaikan oleh paus yang semua di bawah ikut. Itu berhubungan kalau bagi umat Katolik otoritas, ada wibawa, apalagi di ini hal rohani ya, wibawa ilahi. Nah, di konteks waktu itu
para rasul itu memiliki wibawa tertinggi. Jadi otoritas, kan Yohanes ini kan paling akhir dari semua rasul ya. Dia yang paling terakhir meninggal. Jadi sudah tua sekali ya waktu itu. Sudah 90-an tahun ya. Jadi sudah tua dan hanya masih dia yang ada. Jadi kerasulan dari Yohanes itu sungguh-sungguh wibawanya dijunjung tinggi. Nah, jadi dalam tanggung jawab Rasul Yohanes ini melihat jemaat-jemaat, termasuk pemimpin khususnya jemaat-jemaat itu, ya. Jadi dia sering memberi nasihat. Ya. Kalau jauh ya seperti ini lewat surat untuk menyampaikan. Jadi dia luar biasa tetap mengikuti bagaimana dia panggil. Jadi dia dengar tentang ini bagaimana, tentang ini bagaimana selanjutnya. Nah, nampaknya Diotrephes ini tidak peduli tentang otoritas atau wibawa kerasulan dari Yohanes. Jadi dia kasih kata-kata malah yang kasar, ya, yang negatif ya, sama Yohanes. Jadi ini hal yang tentu tidak boleh terjadi. Nah memang tentu di hadapan Tuhan ya kita semua sama. Gitu. Tetapi ada otoritas-otoritas wibawa yang tentunya tidak sembarangan begitu ya, karena di situ juga meskipun sesama, artinya kita sama di hadapan hadirat Tuhan, tetapi kalau dengan kita melihat secara umum saja ini sudah melecehkan wibawa pelayan. Nah, dari hal ini kekasih-kekasih Tuhan kita bisa belajar tentang sebuah organisasi ya yang di dalamnya terguncang karena ada satu orang yang sebenarnya dia bukan saja melawan, tapi ada di sini motivasinya juga ya. Kalau kita melihat, itu ayat 9 tadi. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka. Jadi ini seperti latar belakang atau motivasi dari Diotrephes ini. Ya karena kalau mau lihat terkemuka, ya sebenarnya kan dari sisi wibawa kerasulan itu yang tinggi itu adalah Yohanes. Tapi kalau sudah ada motivasi mau jadi terkemuka, berarti seperti dia merasa ini Yohanes saingan. Dan tidak mau untuk dia diatur. Dia mau mengatur dirinya sendiri dengan jemaat. Jadi tidak mau ada dalam satu ikatan persekutuan. Seperti kalau ini sinode, ya, sinode gereja Kristen Sumba ini contoh. Maka jemaat kemarin tidak mau peduli dengan itu otoritas BPMS. Ya. Jadi menganggap bahwa apa yang kita mau atur, jadi memang otoritas dari lokal begitu ya, itu memang tetap ada, tetapi tidak bisa terlepas dari yang umum. Jadi antara yang lokal dengan yang universal, yang umum, ya itu tidak bisa terlepas dalam sebuah ikatan gerejawi, apalagi satu sinode. Ya, tapi di sini nampak dia mau untuk mandiri yang tidak lagi mementingkan hubungan ya yang universal itu atau yang umum itu. Nah, kekasih-kekasih Tuhan di sini tentu sebuah teguran yang cukup keras untuk jemaat waktu itu, dan saya pikir ya baik untuk gereja-gereja saat ini ya melihat hal itu, bahwa dalam satu persekutuan ya kita omong yang kecil ya begitu. Kalau kita jemaat kan kita ada pusat, ada cabang-cabang. Tidak boleh ada yang mau terkemuka begitu. Bukan saya pendeta, dari pengerja yang lain saya yang lebih terkemuka. Ya, tidak boleh. Atau karena kita majelis di pusat, dari majelis-majelis yang itu ada di bawahnya kita. Kita yang terkemuka. Atau kalau kita di jemaat karena kita di atas. Jadi kita yang terkemuka. Nah itu satu hal yang menjadi peringatan lewat firman Tuhan ini. Jadi ya kita belajar dari pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia itu dia melakukan perendahan diri yang sungguh luar biasa. Yesus terkemuka gitu. Ya paling terkemuka. Tapi kenapa Tuhan Yesus ambil tempat itu? Sebenarnya kan Tuhan Yesus mau memberi pelajaran bagi kita. Seorang pelayan itu hamba. Artinya karakteristik seorang pelayan atau sifat-sifat atau kepribadian seorang pelayan itu meneladani pelayanan dari Yesus Kristus. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani.
Jadi itu menghamba. Jadi ini di sini menempatkan bagaimana kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, bukan mencari yang terkemuka. Waktu itu orang murid-murid bertengkar siapa yang mau lebih besar dari antara mereka. Tuhan bilang, ini anak kecil ya, kasih tunjuk anak kecil. Kalau kamu bisa seperti ini, anak kecil yang memiliki kerajaan Allah. Jadi orang yang menjadi yang terbesar, ya, mau jadi terbesar, dia harus jadi yang terkecil. Jadi menarik sekali kekasih Tuhan. Itulah yang direnungkan secara mendalam oleh Rasul ini, ya, tentang bagaimana posisi pelayan-pelayan Tuhan yang ada di jemaat, termasuk ya kita secara umum, karena waktu itu memang tidak ada pendeta apa yang umum, itu penatua. Meskipun dia pemimpin jemaat, ya dia itu penatua yang telah ditumpangkan tangan. Yang berikut kekasih Tuhan, mungkin ya Diotrephes ini dia trauma juga, kita tidak tahu. Karena waktu itu banyak sekali misionaris-misionaris atau penginjil-penginjil keliling. Dan tidak semua itu punya motivasi dan tidak semuanya serius untuk mengajarkan tentang dogma yang benar. Bahwa contohnya, Yesus Kristus benar-benar adalah Allah, tapi juga benar-benar adalah manusia. Itu menjadi sebuah pergumulan panjang dari gereja mula-mula tentang pribadi Yesus Kristus ya. Nah, sehingga ada jemaat-jemaat itu yang merasa bahwa dia sudah mengajarkan doktrin yang benar. Datang ini penginjil, dia mengajarkan hal yang lain lagi atau yang menyesatkan. Ya, karena tidak menutup kemungkinan terlalu banyak nabi-nabi atau penginjil-penginjil, dan ada yang memang motivasinya berbeda. Ya, ada yang macam apa begitu ya, macam seperti bisnis begitu. Jadi saya pergi ke sana karena sebentar saya dapat makan, karena sebentar saya akan diberikan uang transport. Jadi ya macam-macam lah waktu itu. Nah, sehingga memang ada jemaat-jemaat yang pada akhirnya mereka lebih serius ya untuk menyaring. Ini penginjil, itu dengar namanya, jangan terima dia. Oh ini penginjil ya ini. Nah, tapi memang konteksnya sebenarnya beda. Karena konteksnya ini Rasul Yohanes tahu benar bahwa ada penginjil-penginjil yang itu memang penginjil yang mereka memiliki doktrin atau mereka memiliki landasan-landasan ajaran kekristenan yang benar, tapi itu ditolak oleh Diotrephes. Jadi bukan soal ini yang dia tidak terima karena ini penginjil keliling yang palsu atau yang ajarannya tidak sesuai dengan yang mereka sudah lakukan atau sudah ajarkan selama itu. Tapi ini dia sama sekali menutup diri bagi penginjil-penginjil yang sudah jelas ya bahwa mereka ini punya landasan ajaran yang benar, dia tolak. Nah, jadi seperti sebuah gereja yang ekstrim begitu, apa istilahnya? Yang isolasi diri, menutup diri. Jadi dia tidak mau dari luar-luar itu untuk mengganggu. Baik itu ajarannya benar, sesuai begitu. Dia tidak mau. Hanya mau dia di situ. Nah, jadi dia perlahan-lahan seperti mau membangun sebuah identitas sendiri yang dikenal oleh ya, banyak-banyak gereja. Nah, ini seperti ini mungkin kita akan melihat, ya, mencermati bahwa ada gereja-gereja yang seperti itu, yang menutup diri dan mengatakan seperti begini. Itu yang lain itu palsu. Kami ini yang paling benar. Ajaran kami ini yang paling benar sudah. Jadi tidak mau lagi ada pemimpin-pemimpin lain atau pendeta-pendeta lain ya datang untuk menyampaikan berita firman di tempat itu. Nah, kekasih-kekasih Tuhan dalam konteks seperti ini ya tentu ya dalam surat yang disampaikan kepada Gaius ini sebenarnya bukan kepada orang-orang asing atau nabi-nabi palsu atau penginjil-penginjil keliling yang
palsu, tetapi justru yang benar, tapi itu tidak diterima oleh Diotrephes. Nah, kekasih Tuhan, intinya dari Injil, maksudnya dari surat 3 Yohanes ini, itu ada dua hal penting ya. Dan sebenarnya ini juga dari 2 Yohanes. Jadi kalau mau diperdalam atau diperbesar dari surat 2 Yohanes, sebenarnya nyambungnya bahwa di sini juga surat 3 Yohanes ini mau berbicara tentang kebenaran dan kasih. Dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Jadi kalau kita berbicara tentang kebenaran, maka di situ harus ada kasih. Ya, dan di sini Diotrephes dia memegang yang baginya itu kebenaran, tetapi dia mengesampingkan kasih. Dan itu tidak boleh terjadi menurut penatua atau Yohanes ini. Nah, sedangkan kalau orang juga melakukan kasih tetapi tidak dilandasi oleh kebenaran, itu juga tidak bisa. Jadi landasan kebenaran dan kasih ini ya, harus benar-benar dilaksanakan seperti yang dilakukan Gaius, dilakukan Demetrius. Ya, mereka memegang kebenaran dan terus mau bertumbuh di dalam kebenaran itu. Tetapi mereka juga tetap menjalankan itu dalam kasih. Jadi hal ini kekasih Tuhan dari 3 Yohanes ini yang dapat saya bagikan. Ya, dan saya beri kesempatan kepada kita untuk ada hal yang mau ditambahkan atau ditanyakan, dan juga terbuka peluang mungkin ada hal-hal di luar dari surat Yohanes yang ketiga ini yang kita mau bertanya untuk kita diskusikan bersama. Saya beri kesempatan. Saya memulai dari Bapak Penatua Bolu. Baik, terima kasih. Ini yang memang ada satu kesulitan menurut saya dari surat Yohanes yang terakhir perjumpaannya dengan Demetrius itu. Karena tempat di mana begitu ya, jadi memang janjinya Yohanes tidak lagi dengan menulis surat, tapi untuk berketemu di muka dengan muka begitu ya, dengan ini karena mendengar melihat kesaksiannya yang bagus. Nah, mungkin Yohanes ini trauma dengan Diotrephes, karena dia berkata kasar dan bahkan mencegah orang-orang, mengucilkan orang yang mau menerima yang pelayan yang datang, sehingga Yohanes mengatakan kepada Demetrius dia akan datang sendiri ke sana gitu. Nah, mungkin dalam kehidupan kita dalam berjemaat ini kadang-kadang ada hal yang saya pernah alami. Menurut saya bahwa ada jemaat tertentu yang mengharapkan pelayanan seseorang tapi menolak yang lain begitu, membeda-bedakan. Nah, kalau di sini memang bukan membedakan ini, tapi betul-betul tadi di perikop itu ada perlawanan. Jadi seolah-olah Yohanes ini memberi perlawanan, tapi dengan caranya yang halus gitu ya. Mungkin ini yang perlu kita mungkin simak, bahwa kalau ada hal-hal yang mungkin bertentangan dengan pelayanan kita, orang memberikan jawaban yang tidak pas dengan kita, mungkin kita akan memberikan perlawanan yang lebih bagus gitu ya, yang lebih sopan dan ini, sehingga tidak menimbulkan masalah. Seperti tadi ini dia bilang itu Diotrephes itu orang jahat apa, dan dia tidak langsung ini, hanya dia bilang jangan meniru orang jahat, tapi ya sesungguhnya nanti lain kali
saya akan bertemu langsung, tidak menulis surat lagi gitu. Jadi mungkin kadang-kadang dalam pelayanan kita tidak perlu mungkin kita ungkapkan kejahatan orang, tetapi mungkin kita berusaha bagaimana perbuatan orang ini diperangi sehingga dia menjadi menyesal, dia menjadi sadar kembali, dan akhirnya dia memperbaiki hidupnya. Mungkin ini saja pernyataan saya tentang apa yang saya lihat dari Yohanes ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Penatua. Saya mohon maaf, saya koreksi sedikit ya. Iya. Ya, jadi sebenarnya di bagian terakhir itu 13 penutup itu Iya. tetap kepada Gaius. Iya. Nah, jadi tujuannya banyak hal yang harus kutulis kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dan tinta aku harap segera. Itu Gaius. Iya. Artinya kerinduan nanti itu bertemu dengan. Nah, tetapi tentang Demetrius ini kemungkinan besar itu adalah salah satu pengkhotbah keliling. Banyak kesaksian bahwa ini Demetrius orang yang benar. Dia punya ajaran juga kalau kita perhatikan kalimat ya secara mendalamnya. Tentang Demetrius semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Tapi ini orang yang ini juga ditolak oleh Travis tadi. Ya. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi tentu kita ikuti bersama. Jadi yang penting sekali adalah tentang ya bagaimana kita belajar dari cara penanganan masalah begitu ya, yang dilakukan oleh Rasul Yohanes. Jadi dia mengayom, dia mencoba untuk memberi cara kepada Gaius, cara yang terbaik Gaius begini. Ya. Jadi nanti saya sendiri akan kalau bertemu dia saya akan bicara empat mata. Ya, jadi tentu ini satu teknik ya teknik konseling gitu. Teknik ya untuk bagaimana menanggulangi persoalan-persoalan yang ada. Salah satunya tentang Diotrephes ini. Baik, terima kasih Bapak Penatua. Selanjutnya Bapak Tian, Mama Radi, Mama Ambu, Mama Tina, Mama Tony, Bapak Sekretaris, Pak Hans. Baik, terima kasih. Kita seringkali di dalam hidup kita hari-hari, contohnya kita sebagai pelayan, kita membicarakan kebenaran firman Tuhan, kita menyatakan dengan sebenar-benarnya, tapi seringkali kita mendengar dari orang-orang yang mendengar kita, kadang mereka tidak yakin sesungguhnya, karena kita juga mau memberikan kesaksian tentang kebenaran firman. Seringkali mereka menilai kita dari pribadinya kita, dan itu yang sering terjadi, sehingga kadang-kala apapun yang kita sampaikan sesuai di sini tadi firman Tuhan di pasal 11 itu bicara tentang kebenaran. Ayat 11. Di sini sangat menyatakan bahwa kalau kita menyatakan kebenaran itu pasti berasal dari Allah, tapi barang siapa berbuat jahat, dia tidak pernah melihat Allah. Tapi orang yang sering berbuat jahat, justru mereka lebih karena menurut mereka orang berbuat jahat kok tidak bisa
tidak ada ganjalan atau tidak cepat mati atau tidak ada tanda-tanda kejahatan yang mereka rasakan gitu. Sedangkan orang-orang yang menyatakan kebenaran atau berbuat baik justru itu yang cepat yang Tuhan panggil, atau ya seperti itu dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi satu tantangan bagi kita karena bagian dari ujian iman kita yang membawa kebenaran firman Tuhan. Mungkin yang itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi saya mulai dari yang terakhir. Jadi tentang apa ya, orang sering bertanya, kok ini orang yang baik cepat pergi. Kalau saya justru bersyukur, karena pasti dia punya kebaikan itu memang bukan karena kita baik maka kita masuk surga. Ya, tetapi artinya ya bersyukur karena orang yang baik itu pergi, ya berarti lebih terbuka jaminan bahwa maksudnya bagi kita memang kita tidak tahu persis karena semua orang nanti akan dihakimi, yang benar itu yang bagaimana di hadapan Tuhan. Tapi ya kita bersyukur seperti itu. Nah, tentang hal ini memang seringkali menjadi kecenderungan tersendiri ya. Ya, kenapa orang-orang baik itu cepat? Jadi ini kedaulatan Tuhan yang sulit kita intervensi atau otoritas Tuhan. Jadi tapi juga di sisi lain Tuhan tidak juga serta merta menahan apa ya, kebebasan kita begitu. Ya contohnya begini. Ada orang yang baik tapi karena dia stres tiba-tiba dia minum racun, itu tidak berhubungan dengan Tuhan yang mau panggil dia sendiri yang mau datang cepat kepada Tuhan gitu. Meskipun dalam sisi lain kita bilang Tuhan kan punya otoritas, kuasa, kedaulatan. Bisa saja waktu dia mau ambilin obat Tuhan langsung cari cara begitu untuk dia tidak ambil. Tapi Tuhan itu memberi kebebasan kepada kita manusia, dan Tuhan dalam banyak hal tidak intervensi. Kebebasan. Saya ini mau pakai baju apa hari ini. Saya mau sisir rambut berapa kali. Itu Tuhan tidak atur itu. Berapa heran sampai hal kecil. Kita seperti dibuat jadi robot kan. Nah, jadi maksudnya saya ada orang yang memang sebenarnya kita juga perlu kita lihat orang ini baik, tetapi ada juga mungkin karena dia bawa motor mabok begitu ya, tiba-tiba karena mungkin dia selama itu baik, tetapi karena dia mencari hal sendiri akhirnya jatuh mati. Saya pikir ya tidak boleh kita tiru gitu. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan orang-orang yang kita pandang bahwa ini bukan orang baik, ini orang tidak baik, tapi dalam konteks apa? Gitu. Mungkin karena dia selama itu tidak pergi gereja, kita bilang ini orang tidak baik. Bisa juga, mungkin kita lebih tidak baik dari dia, karena begini, kita yang sudah tahu kebenaran, justru kita yang lebih tidak mengikuti kebenaran itu daripada orang yang tidak. Nah, ini maksudnya tentang baik tidaknya seseorang, memang itu sulit karena diukur. Tetapi kalau di sini diukur jelas sekali. Karena apa? Kebenaran itu ya, penting sekali. Tetapi si Diotrephes ini menutup. Dia menganggap dia sudah yang benar. Kebenaran dari luar tidak boleh masuk. Gitu. Nah, ini orang tidak benar. Ya kan? Di sisi yang lain, dia menutup diri untuk menerima orang lain bertentangan dengan kasih. Kasih itu Tuhan sudah bilang, dari sejak bangsa Israel, terimalah orang-orang asing dan layani nama. Itu sudah dari perjanjian lama. Nah, jadi di sini benar yang dikatakan Pak Hans, hal-hal seperti itu memang jangan ditiru. Artinya yang kita tiru itu hal-hal baik. Contohnya, ini orang tidak pernah masuk gereja, tapi dia kerja kuat sehingga dia dapat hasil baik. Kita tiru demi kerja kuat. Jadi melihat jangan dari sisi-sisi, tapi lihatlah sisi-sisi positif dari orang itu. Terserah dia punya hidup jangan yang penting kita tetap sampaikan firman maksudnya. Tetapi jangan kita masuk jauh di situ, macam kita nanti iri hati dan lain sebagainya. Seperti bangsa Israel pada waktu mereka melihat setelah mereka pulang setelah 100 tahun ada kembali di Kanaan dari pembuangan di Babel.
Itu mereka protes, Tuhan, kok itu orang di sana? Tuhan berkati terus kami ini. Ya, yang terus beribadah kepada Tuhan, kami menghadapi kelaparan yang hebat. Kan sampai mereka jual, bukan jual ya, tapi seperti mereka menyerahkan anak-anak gadis mereka itu kemarin khotbah kan. Nah, itu karena mereka bilang, kok itu orang lebih baik tapi Tuhan tidak jahat tapi Tuhan tidak hukum. Kami ini setia tetap. Kalau gitu kami buat jahat, Tuhan hukum tidak. Nah, itu seperti firman Tuhan kemarin, mencoba ya. Jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Jadi hal seperti itu menarik sekali kalau kita tarik ya di dalam kehidupan kita. Terima kasih Pak Hans. Selanjutnya yang Pak Hans sampaikan, apa dari sikap kita itu bisa nanti orang seperti tidak mau mendengar kita begitu. Kok omong saja padahal kamu yang rumah tangga juga begitu. Jangan sampai apa ya kita pesimis begitu. Maksudnya begini, kalau saya ya, biasanya itu saya kalau turun justru saya melihat kelemahan saya. Jadi saya pergi di rumah tangga itu saya sampaikan. Saya punya kelemahan begitu. Tapi saya mau berusaha terus. Dan Bapak Mama yang ada tolong doakan saya dulu. Saya sampaikan itu secara terbuka kepada warga. Ya. Jadi di situ kita sama-sama diingatkan dan sama-sama membangun hidup. Nah, jadi contohnya saya menyampaikan tentang apa ya. Dan itu kena dengan saya sendiri ya saya terbuka. Meskipun tidak semua hal kita terbuka kan. Tetapi hal-hal yang bisa menjadikan konsumsi untuk kita doakan bersama. Saya pikir tidak usah kita pesimis dengan itu. Karena kalau tidak ya bahaya. Contohnya begini. Saya masih belum terlepas ini. Kadang-kadang saya masih maki. Itu contoh. Nah, warga itu tahu. Beberapa orang di sekitar saya don't tahu. Waktu saya pergi di situ. Pas saya bawa firman itu tentang jaga mulut. Begitu lidah. Nah, saya harus terbuka. Bapak Mama. Ya Bapak Mama terima kasih sudah angkat saya jadi majelis. Memang kadang-kadang ini hal yang sulit. Kadang-kadang saya ini belum mampu. Tiba-tiba saya maki. Ya. Dan saya kan waktu itu saya sadar. Tuhan ampun, saya mau belajar terus. Bapak Mama juga mungkin ya. Syukur kalau sudah tidak maki ya. Tapi kalau Bapak Mama masih maki, ya mari kita sama-sama berdoa. Minta sama Tuhan. Supaya Tuhan terus berbahagia kita. Nah itu kan bagus. Jadi sebuah kesaksian. Meskipun itu hal yang tidak baik dalam hidup kita. Tapi untuk kita doakan bersama. Ya seperti contoh-contoh seperti itu. Sehingga kita tidak merasa rendah diri. Atau kita merasa bahwa kita paling benar. Jadi ini jadi hal yang baik sekali. Terima kasih Pak Hans. Selanjutnya dari Bapak Natua PKUI. Silakan. Iya baik, terima kasih. Memang dari surat Yohanes yang 3 ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 kalau kita cermati. Intinya tadi adalah kebenaran dan kasih. Nah, kebenaran dan kasih ini ya bagian yang sangat utama di dalam tugas pelayanan kita. Karena dari situ mungkin kita bisa meminimalisir persoalan-persoalan atau kendala-kendala di dalam pelaksanaan tugas kita. Di dalam PA kali ini sangat luar biasa. Bacaan kita ini ada bagaimana cara menangani masalah dan tetap pada prinsip pelayanan. Kita memang seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi bahwa kita punya motivasi bahwa Tuhan ini yang memilih kita, yang menentukan kita untuk menjadi seorang pelayan. Sehingga di dalam misi kita melaksanakan tugas pelayanan, ya berharap pada pimpinan penyertaan Tuhan itu di dalam tugas pelayanan kita.
memang salah satu strategi kita untuk saling melengkapi, saling mendukung di dalam pelayanan ini kolaborasi, Pak Pendeta. Kolaborasi. Ya, makanya kemarin dia dalam menyusun PKS khusus di rumah tangga majelis, saya sarankan itu untuk crossing, supaya kita saling menguatkan satu sama yang lain sebagai satu kesatuan, sebagai pelayan. Di dalam kita sebagai pelayan tentu memang kita saling mengenal satu sama lain. Kita masing-masing punya kelebihan, juga tidak terlepas kita punya kekurangan. Di dalam kita menyadari itu, maka perlu kita membuka diri. Seperti apa kira-kira yang terbaik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi di dalam program kita mengetahui wilayah pelayanan kita seperti apa, maka dari situ memang perlu juga kita terbuka kepada teman-teman pelayan. Ya, kalau bisa di rumah tangga ini, si ini yang kalau bisa, atau si ini yang bisa di situ. Karena memang di yang namanya jemaat pedesaan, kita tidak bisa pungkiri ya namanya manusia. Kalau majelis itu yang datang saya tidak mau terima, itu sudah hal yang lumrah, sudah terjadi. Kalau ini ya mau, tapi dalam tugas pelayanan kita tidak bisa bahwa ini di situ tidak bisa, ini di situ. Maka keterbukaan kita di dalam pelayanan, misalnya dalam satu week, kira-kira yang bisa di situ, yang kalau ini bersama-sama yang ini, mungkin motivasinya lebih bagus, khusus terhadap warga kita, teman-teman kita sebagai pelayan yang terkesan menutup diri di dalam pelayanan, terutama juga di dalam persekutuan. Ini memang menjadi pekerjaan kita ke depan untuk lebih jeli, lebih peka melihat hal-hal ini, dan untuk solusinya kita butuh keterbukaan, butuh topangan dari pihak teman-teman pelayan untuk kita jalankan tugas pelayanan kita. Mungkin ini hanya sebuah motivasi atau seruan kita di dalam pelayanan kita ke depan. Terima kasih, kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Penatua Jokowi. Jadi ini berhubungan dengan penataan pelayanan atau penata layanan, terlebih khususnya dalam organisasi atau lembaga gereja di Jemaat Hukmada ini, hal teknisnya. Tentu kita lebih mengetahui tentang konteks kita, keberadaan kita, baik antara majelis dengan majelis maupun majelis dengan jemaat. Ya. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, hal yang kita petik adalah kita
harus membangun konsep pemikiran bahwa saya melayani di sana itu rumah tangga yang mendapatkan pelayanan. Contoh Mbak Feni layan di saya. Saya harus membuka diri karena kita semua sama pelayan gitu. Yang kedua, saya juga tidak boleh sebagai contoh saya yang akan lain di Mbak Feni. Wih, Mbak Feni di sana begini. Nah, tapi karena ini sebuah proses ya, tuh. Gitu. Artinya kita bukan semua ini kita sudah lama melayani, kita sudah ini. Jadi dalam proses saling belajar ini, maka kita harus terbuka. Wih Bapak, mana saya baru masuk begini, Bapak langsung kasih di bawah pendeta sama saya. Nah, itu yang dimaksudkan keterbukaan seperti itu akan membuat kita belajar perlahan-lahan semakin kuat. Gitu. Artinya tingkatan-tingkatan dalam proses itu penting supaya jangan membuat kita pada akhirnya menjadi tidak percaya diri dalam pelayanan dan sebagainya. Kemudian juga kita akan saling mengenal dalam jemaat, keterbukaan. Contohnya begini, saya akan melayani di jemaat ini, di rumah tangga ini. Ya, rumah tangga itu memang sedang kelas dengan saya, ya kita omong, Bapak tolong saya di sana untuk sementara, tolong doakan, terbuka. Daripada pelayanan tidak jalan atau di sana sebentar, dia sudah karena ya sudah majelis yang datang yang saya tidak suka dia, tapi saya tidak bisa tolak. Tapi hatinya sendiri sudah menolak. Hatinya sendiri tidak mau terima firman. Karena yang datang ini keterbukaan seperti itu penting. Ya, karena semuanya berjalan proses. Nah, selain itu, untuk yang umum kita harus memberi pemahaman kepada warga juga supaya warga ini tidak memilah pelayan-pelayan yang ada. Karena itu crossing itu baik supaya warga ini tidak bilang ini bukan kita punya majelis ini. Ini kan majelis dari WEG sana. Padahal ini kita majelis jemaat Ukmada ditempatkan di WEG itu. Bukan majelis WEG ini. Tapi majelis jemaat Ukmada yang ditempatkan di WEG itu. Nah, jadi konsep penata layanan seperti ini ya yang harus dibangun sehingga warga jemaat nanti tidak membangun pemikiran seperti Diotrephes tadi. Dia menutup diri. Cukup majelis di sini. Oh, majelis di sana. Tidak boleh campur di sini. Jadi ada hal-hal yang baik untuk kita belajar dalam penata layanan seperti ini. Jadi kalau berhasil membangun itu lewat kemajelisan akan juga berdampak kepada warga jemaat bagaimana mereka tidak tertutup, akan terbuka untuk pelayanan yang kita jalankan khususnya dalam lembaga gereja kita di sini. Ya, yang berikutnya juga keterbukaan terhadap rekan pelayan yang akan melayani di rumah tangga di WEG kita, ya majelis dari WEG lain, kita bantu sampaikan bahwa rumah tangga ini punya pergumulannya seperti ini, rumah tangga ini keadaannya begini, sehingga rekan majelis dari WEG lain yang akan melayani di WEG kita, mereka ya bisa menyiapkan nats perenungannya, ya menjawab apa yang menjadi pergumulan dari rumah tangga itu. Gitu. Terima kasih Bapak Penatua. Saya masih ada. Oh silakan Bapak. Silakan. Ini di luar dari Mbak boleh? Kitab Yohanes. Boleh, tadi. ya boleh. Saya baca ulang ini mengenai di Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-20. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-20. Okay. Tapi ada hubungannya dengan ini malaikat Gabriel. Ya. Saya ternyata malaikat ini diberi kuasa juga untuk melakukan sesuatu. Ya. Zakaria bisa bisu dari kata-kata malaikat Gabriel, betul ya? Iya. Jadi apa bukan Tuhan saja yang melakukan, tapi malaikat juga bisa melakukan begitu, betul. Karena saya lihat dari kata ini toh. Saya baca ulang ya. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku. Ku ini kan kata huruf kecil toh. Berarti malaikat juga
punya kuasa buat orang bisu. Hmm. Ini betul-betul sudah itu ya. Nah, jadi Bukan begini. salah cetak. Nah, jadi begini. Kita melihat pertama-tama malaikat ciptaan. Iya. Ya. Yang berikut sumber kuasa itu tetap dari Tuhan. Jadi sebagai ciptaan itu diberi kuasa. Nah, kata malaikat ini sebenarnya dia itu utusan. Jadi apa yang mau disampaikan dan mau dilakukan semuanya harus seperti jubir gitu ya. Iya. Jadi tidak boleh dia melenceng. Jadi nanti kita keluarga begini bilang nanti engkau omong di keluarga sana begini. Dia harus begitu. Tidak boleh melenceng. Nah, jadi utusan ini apa yang disampaikan dan apa yang mau dilakukan itu sudah semuanya macam apa begitu ya. Tuhan bilang, oke, nanti kalau dibilang begini silakan engkau lakukan. Jadi kuasa yang diberikan dan dia memiliki kuasa untuk itu. Iya. Nah, tapi sumbernya. Jadi saya pikir dari apa arti kata malaikat sebagai utusan itu dia tetap melakukan itu, tapi otoritas itu dia diberikan oleh Tuhan. Iya. Baik, terima kasih. Itu hal yang menarik. Jadi kalau kita tarik juga dalam kehidupan kita sebenarnya Bapak Nur, kan Tuhan sudah bilang begini, aku memberi kamu kuasa, ya. Jadi dengan kuasa itu kamu bisa menyembuhkan orang sakit kepada murid-murid. Ya. Nah, begitu kamu bisa kepada 70 orang murid yang disebarkan oleh Tuhan Yesus dan mereka kembali bilang, "Wih Tuhan, tapi ada itu orang dia pakai namamu juga." Bukan murid. Wah, tapi bukan murid kita, gitu ya. Ingat itu cerita. Jadi terima kasih banyak untuk menambah pemahaman kita tentang hal ini. Ada lagi itu menarik Bapak Mama. Kalau kita bisa berbagi, karena sebenarnya dengan ini begitu ya, kita kan waktu datang di PH begini, saya waktu itu saya pikir begini dan saya pikir bagaimana untuk supaya bisa berbagi bagi saudara-saudara yang lain, karena saya dapat firman ini dan saya coba cari pemahamannya dan ini menarik, saya mau bagikan itu. Atau ini saya mau mendapatkan kepastian tentang bagian firman Tuhan. Atau saya sama sekali belum paham dan saya mau untuk diisi. Gitu. Dari bagian ini saya tidak paham sama sekali. Jadi itu semua baik sekali ya untuk kita sama-sama ya, berbagi. Kan ini kesempatan yang indah ya, dan saya pikir itu Tuhan sangat pasti menolong kita dan hikmat. Saya sedikit Bapak. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Saya terkait dengan ini Yohanes. Mata pencahariannya dia seorang dokter. Kalau saya pernah dengar dia seorang dokter atau nelayan. Terus kemudian dia pernah di bacaan selanjutnya dia pernah dipenjarakan oleh Herodes, dan dia tetap punya waktu, dia mengabarkan Injil, dia menulis surat. Itu yang dia, padahal dia pernah dipenjarakan oleh Herodes juga. Pernah baca itu dia pernah dipenjarakan oleh Herodes. Oke. Jadi kalau yang pertama itu sebenarnya Lukas yang dimaksudkan oleh Lukas ya. dokter. Iya, dia itu Lukas adalah seorang dokter, seorang sejarawan, seorang yang memiliki kemampuan tinggi untuk ilmu pengetahuan. Begitu. Jadi kalau membaca keempat Injil, ya, untuk yang paling sistematis tulisannya, ya, itu adalah Lukas, dan khusus untuk bagian orang-orang sakit dia terperinci. Kan dia dokter. Jadi contohnya tentang orang Samaria yang menolong itu orang yang di tengah jalan ya. Gitu. Itu kan bagaimana lukanya dibalut dan bagaimana dia bawa di penginapan, terperinci. Nah, karena dia seorang dokter. Sedangkan Yohanes dia pernah dipenjara. Ya. Tapi dia itu sempat digoreng di kuali besar ya, gitu. Tapi entah itu kan cerita apa benar-benar digoreng atau diancam untuk digoreng, tetapi kemudian dia dibuang di Pulau Patmos. Ya, jadi di Patmos itu dia mendapatkan wahyu Tuhan tentang kitab Wahyu. Ya, jadi tapi dia yang umurnya paling panjang dari semua rasul-rasul atau 12 murid Tuhan. Terima kasih Bapak ini. Saya pikir itu hal-hal begitu penting sekali. Karena macam tadi membutuhkan kepastian kan tentang yang mana, Lukas atau Yohanes, tentang itu. Itu baik sekali. Jadi Lukas itu adalah seorang teman dekat dari Paulus, bukan Lukas murid Yesus yang rasul, tidak. Tapi teman dekatnya Paulus yang betul-betul
dia hidup lama dengan Paulus. Sehingga profil teologi atau cara berpikir dari Paulus itu juga. Jadi kalau kita baca Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, kan ini sama orang yang tulis kan. Nah, itu dia punya cara berpikirnya agak ke Rasul Paulus juga. Itu baik sekali hal begitu untuk kita jadikan pegangan. Ada lagi Bapak Mama? Baik, kalau tidak ada sampai di sini PA kita. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita sungguh-sungguh untuk mau berbagi berkat lewat kitab atau surat Yohanes yang ketiga ini, dan biarlah hal yang paling pokok ya tentang kebenaran dan berbelas kasih atau kebenaran dan kasih itu menjadi bagian yang tidak terlepas dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, karena kita akan menemui kasus-kasus yang kompleks ya, yang sulit begitu. Jadi contohnya kita harus berhadapan dengan bagaimana menerima orang ini yang sudah disiplin atau bagaimana mendisiplinkan orang yang sesuai aturan. Itu kita akan berbicara tentang hal yang berhubungan dengan kebenaran sesuai dengan Alkitab sebagai landasan pijak kita, tetapi juga bagaimana konteksnya. Dan itu kita berbicara tentang kasih. Nah, itu hal-hal yang akan kita selalu temui dalam kehidupan dan pelayanan kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya ajak kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 426 ayat 1, 426. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih. Dan kata-kata selanjutnya, kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kita akan masuk dalam doa syukur syafaat dari Bapak Radis keluarga. Ada pokok doa syukur dan syafaat untuk kita naikkan secara bersama-sama saat ini. Saya kasih kesempatan. Mana Bapak Radis? Hanya anak-anak Di kota ya? Iya. Iya dari sini. Oh dari sini. Dari sini. Oh ya. Anak-anak. Oke, mari kita berdoa. Kami kembali datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya di saat kami memohon tuntunan Tuhan dalam PA ini, Tuhan menganugerahkan kami hikmat, kekuatan, semangat, cinta kasih. Karena itu kami bersyukur kepada Tuhan. Karena kami sudah bersama-sama mendapat kesempatan untuk ber-PA bersama dari surat Yohanes yang ketiga. Terima kasih ya Tuhan, ada beberapa hal yang kami renungkan dan kami bangun diskusi bersama. Kami kembalikan semua ke hadapan hadirat Tuhan karena kami menyadari akan keterbatasan kami. Kami mohon hikmat Tuhan terus berkarya karena kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Anak-anak-Mu yang Tuhan pilih, Tuhan panggil, Tuhan tetapkan, Tuhan utus untuk melayani Tuhan, terlebih khususnya di pusat Ukmada ini. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga,
dalam keterbatasan kami, Tuhan tahu kerinduan kami. Kami mau terus belajar, terus belajar. Kami terus mau ada bersama-sama dan saling memperlengkapi satu dengan yang lain lewat kegiatan PA Majelis ini. Tuhan berkati kami. Dan untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir kami, banyak yang kami tidak tahu apa alasan mereka. Tapi kami bawa semua mereka ke hadapan hadirat Tuhan. Ada kerinduan kami bahwa kami bersama-sama dimanapun Tuhan beri kesempatan untuk kami ber-PA bersama. Sehingga kemanusiaan kami yang terkadang muncul merasa kecewa mengapa teman-teman lain tidak datang di tempat kami, itu bisa tidak menjadi bagian yang membuat kami pesimis. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dalam kesempatan kami yang ada saat ini, kami mendoakan khususnya keluarga kami di sini. Tuhan, mari berkati Amaradis keluarga. Berkati Amaradis sebagai kepala keluarga. Dalam tugas tanggung jawabnya di rumah tangga, di gereja juga sebagai pengurus kaum bapa, Tuhan berkati hamba. Ya Mama Radi sebagai pelayan Tuhan, sebagai diaken, Tuhan berkati hambamu di rumah tangga sebagai istri, sebagai ibu. Tuhan terus menopang hambamu. Juga kami mendoakan untuk Radi dan adik-adiknya. Tuhan berkati mereka dalam menjalani masa depan mereka. Dan kami doakan khusus juga untuk Intan dalam pendidikannya. Ia sering harus berangkat bolak-balik dari Wanokaka ke kota. Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati anaknya. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dalam kesempatan ini kami semua Tuhan tahu pergumulan kami sebagai petani. Tapi pertama-tama kami mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan terus mencurahkan hujan untuk kebutuhan kebun, kebutuhan ladang kami. Karena itu apa yang kami kerjakan, mungkin kami yang sudah mendapatkan hasil dari tanaman jagung dan lain sebagainya. Kami mohon Tuhan memberkatinya. Dan kami doakan untuk sawah yang sedang dikelola. Tuhan mari berkati anak-anak Tuhan. Biarlah semuanya mendapatkan anugerah dari Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dalam kesempatan ini kami mendoakan masing-masing kami dan rumah-rumah tangga kami masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat Tuhan. Kami menaikkan syukur dan kami menaikkan harapan-harapan kami. Kami tahu bahwa kamilah yang berhutang kepada Tuhan. Tetapi kami percaya kasih kemurahan Tuhan tetap memperhatikan akan hidup kami. Karena Tuhan telah memanggil kami untuk menjadi anak-anak Tuhan terlebih khususnya. Menjadi bagian dalam pelayanan untuk rencana Tuhan khususnya bagi jemaat pada ini. Ya Allah Bapa di sorga saat ini, kami mendoakan para pengerja, termasuk di jemaat Madinah Tuhan berkati. Kami mendoakan untuk semua rekan-rekan majelis di jemaat Madinah pusat dan cabang-cabang. Kami mendoakan untuk pengurus-pengurus komisi. Kami mendoakan untuk pengasuh koster. Kami mendoakan panitia-panitia. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati dan seluruh jemaat Tuhan, baik pusat dan cabang-cabang. Ya Allah Bapa di sorga saat ini, kami mendoakan secara khususnya bagi anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit. Dan saat ini kami secara khusus mendoakan untuk suami dari Ibu Diaken MT Hana. Kami doakan Bapak Lucy, Tuhan berkati hambamu, Tuhan jamah hambamu. Biarlah kiranya dalam kasih kemurahan Tuhan, kiranya Tuhan memulihkan hamba. Ya Allah Bapa di sorga saat ini, kami membawa persembahan. Baik rumah tangga di sini kami membawanya, mari Tuhan berkati. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Demi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Mari Tuhan ampuni kami dan setiap pelanggaran kami. Ya kami senantiasa menjalani hidup yang penuh dengan sukacita. Sebagai anak-anak yang telah dibenarkan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian
ibadah PA kita ini Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Saya kembali ke Bapak Sekretaris. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta sudah memimpin PA pada malam hari ini, dan juga kepada kita semua sudah mengikuti PA, dan lagi kepada Bapak Radin dan Radi yang sudah memfasilitasi kegiatan PA kita pada malam hari ini. Dan kiranya kebersamaan kita Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Amin. Dan untuk PA selanjutnya Hari Jumat. Hari Jumat tuh. Hari Jumat ini di Penatua Air Wadah. Terus Jumat berikut di tanggal 24 nanti di Yaken Air Bodo. Ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat malam dan shalom. Shalom.